Perkenalkan, nama saya Desa Safira dengan NPM 2551031019. Saya Yesa Kirania Nevita dengan 3 NPM terakhir 021. Nama saya Dwi Novina Jelita Putri dengan NPM 2551031023. Saya Safira Nasifa dengan 3 NPM terakhir 028. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana teori ekonomi, khususnya fungsi permintaan, dapat diterapkan dalam kehidupan nyata dengan menggunakan data yang telah kami peroleh dari konsumen dan produsen kopi di sekitar Universitas Lampung. Kami ingin menunjukkan bagaimana harga mempengaruhi jumlah kopi yang diminta, dan bagaimana hubungan tersebut dapat dibentuk secara matematis. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan isi. Alasan kami memilih topik tentang fungsi permintaan kopi adalah karena kopi merupakan salah satu barang dengan permintaan paling tinggi di sekitar Universitas Lampung. Tempat kopi sekarang ini sudah menjadi tempat yang sangat diminati mahasiswa, baik untuk bersantai, belajar, maupun berkumpul. Namun, meskipun permintaan tinggi, konsumsi kopi sangat dipengaruhi oleh perubahan harga. Berdasarkan pengamatan kami, saat harga kopi naik dari sekitar 8.000 menjadi 15.000 per gelas, sebagian konsumen memilih untuk mengurangi pembelian atau beralih ke minuman lain. Sebaliknya, jika harga turun, penjualan meningkat dengan cepat. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan, yaitu hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta. Oleh karena itu, tujuan analisis kami adalah untuk membentuk dan menjalankan fungsi permintaan kopi secara matematis dan menggunakan data nyata dari hasil wawancara konsumen dan penjual di sekitar Universitas Lampung. Untuk membentuk dan menjelaskan fungsi permintaan kopi secara matematis berdasarkan data hasil survei, mengidentifikasikan pengaruh harga terhadap jumlah kopi yang diminta oleh konsumen di sekitar Universitas Lampung menunjukkan hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan sesuai hukum permintaan, menggunakan metode regresi linear sederhana untuk menentukan parameter konstanta dan koefisien, serta menginterpretasikan hasil perhitungan fungsi permintaan secara grafik dan numerik. Memberikan gambaran perilaku konsumen terhadap perubahan harga kopi menjadi bahan pertimbangan bagi penjual dalam menentukan harga dan strategi pemasaran, dan menunjukkan bagaimana konsep teori ekonomi dapat diterapkan dalam kehidupan nyata di lingkungan kampus. Jadi di slide kali ini saya akan menjelaskan tentang grafik. Jadi di sini ada 3 grafik. Saya akan menjelaskan grafik pertama, yaitu tren kuantitas kopi ditawarkan. Bisa kita lihat bahwa di bulan Januari sampai bulan Mei, kuantitas kopi yang ditawarkan mengalami penurunan yang sangat cukup. Dari sekitar 20 turun ke 14. Namun, mulai bulan Juni sampai Desember, jumlah kopi yang ditawarkan kembali meningkat secara bertahap. Perubahan ini bisa disebabkan oleh faktor musiman seperti masa yang mempengaruhi produksi kopi. Selanjutnya pada grafik tren harga kopi. Terlihat bahwa harga kopi justru bergerak berlawanan arah. Karena ketika kuantitas menurun di awal tahun, harga kopi ikut naik dan sekitar 8.000 hingga mencapai 15.000 di akhir tahun. Ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Di grafik yang ketiga, itu harga dan kuantitas. Jadi, garis yang menurun menunjukkan bahwa ketika kuantitas kopi meningkat, harga cenderung turun, dan sebaliknya ketika kuantitas menurun, harga naik. Fenomena ini sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, di mana harga akan menyesuaikan tergantung pada banyaknya barang yang tersedia di pasar. Latar belakang dari 3 grafik ini itu adalah harga kopi dipengaruhi oleh kuantitas yang ditawarkan oleh produsen. Analisis tren harga dan konsumsi kopi penting untuk memahami dinamika pasar dan merumuskan strategi bisnis yang tepat. Dari analisis grafik tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa harga kopi sangat dipengaruhi oleh jumlah kopi yang ditawarkan oleh produsen. Baik,
pada bagian 3 landasan teori, yaitu pengertian fungsi permintaan. Jadi, pada slide ini kami akan membahas tentang fungsi permintaan. Secara sederhana, fungsi permintaan sendiri itu menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Kalau harganya naik, biasanya orang akan mengurangi pembelian. Tetapi, kalau harganya menurun, permintaan akan meningkat. Contoh nyatanya, bisa kita lihat di sekitar lingkungan kampus Universitas Lampung. Ketika harga kopi naik dari 8.000 menjadi 15.000, banyak mahasiswa yang akhirnya beli lebih jarang atau ganti minuman lain. Ini membuktikan kalau hukum permintaan benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Slide ini yaitu pengertian fungsi penawaran. Kalau tadi fungsi permintaan dari sisi pembeli, nah kalau fungsi penawaran ini dari sisi penjual. Fungsi penawaran menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang yang mau dijual oleh produsen. Bedanya dengan permintaan, di sini hubungan antara harga dan jumlahnya positif. Artinya, kalau harga naik, penjual cenderung menambah jumlah kopi yang dijual karena keuntungannya juga lebih besar. Tetapi, kalau harganya menurun, mereka bisa mengurangi jumlah kopi yang ditawarkan. Pada slide ini, yaitu hukum permintaan dan bentuk matematis umum. Jadi, secara teori, hukum permintaan mengatakan, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit juga jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin rendah harga, semakin besar juga jumlah barang yang diminta, atau ceteris paribus. Bentuk matematis umumnya yaitu QD sama dengan A min BP. Hubungan antara harga P dan jumlah barang yang diminta atau QD bersifat negatif. Artinya bergerak ke arah yang berlawanan. Slide ini yaitu makna variabel. Dalam fungsi permintaan, QD sama dengan A min BP, di mana QD itu merupakan jumlah kopi yang diminta. P adalah harga, A adalah jumlah permintaan maksimal kalau harganya dianggap 0, dan B menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah permintaan kalau harganya berubah satu satuan. Jadi, rumus ini kita bisa tahu pola hubungan antara harga dan permintaan secara lebih jelas. Untuk contohnya sendiri, misalnya fungsi permintaan QD sama dengan 100 min 2P. Artinya, setiap kali harganya naik Rp1.000, permintaan akan berkurang 2 cup kopi. Dari contoh ini, kita bisa lihat bahwa nilai B itu menggambarkan tingkat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Selanjutnya yaitu jika menggunakan pendekatan diferensial. Jika fungsi permintaan bersifat kontinu, maka perubahan kecil pada harga dapat dianalisis dengan turunan pertama, yaitu DQD per DP sama dengan min B. Nilai negatif menandakan harga dan jumlah permintaan bergerak berlawanan arah. Untuk mengukur tingkat kepekaan konsumen terhadap perubahan harga, digunakan konsep elastisitas harga permintaan atau EP. Elastisitas ini digunakan untuk melihat seberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Interpretasi nilai elastisitas.
Kalau nilainya lebih dari 1, berarti permintaannya elastis atau gampang berubah karena harga. Kalau nilainya sama dengan 1, berarti perubahan harga dan jumlah permintaannya seimbang. Kalau kurang dari 1, berarti inelastis atau harga berubah tetapi permintaan tidak terlalu berpengaruh. Nah, ini penting buat tahu apakah naik turunnya harga bakal berdampak besar ke jumlah kopi yang dibeli. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Selain harga, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama dari sisi permintaan dulu nih. Faktor seperti pendapatan konsumen, selera, dan tren gaya hidup bisa berpengaruh besar. Sementara dari sisi penawaran, hal-hal seperti biaya produksi dan harga bahan baku juga menentukan seberapa banyak kopi yang bisa dijual produsen. Selanjutnya, grafik permintaan dan penawaran. Di grafik ini, kita bisa lihat dua garis nih. Yang pertama, garis permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti kalau harga naik, jumlah permintaan turun. Yang kedua, garis penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan kalau harga naik, produsen menambah penawaran. Nah, titik di mana dua garis ini bertemu disebut titik keseimbangan atau equilibrium. Di titik inilah, harga dan jumlah kopi di pasar berada dalam kondisi seimbang antara pembeli dan penjual. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode dan data. Data yang digunakan adalah data primer, yang dikumpulkan langsung melalui wawancara singkat dengan beberapa produsen dan konsumen kopi di sekitar Universitas Lampung. Data mencakup harga per cup kopi, jumlah kopi yang dibeli oleh konsumen, dan jumlah kopi yang dijual oleh penjual dalam 1 bulan. Lalu, data yang kami dapat kami olah dan muncullah ringkasan seperti di tabel ini. Sigma X yaitu total jumlah harga, Sigma X kuadrat total jumlah harga dipangkatkan, Sigma Y total jumlah permintaan per cup ketika harga tertentu, dan Sigma XY jumlah harga dikali jumlah permintaan per cup ketika harga tertentu. Dan total sampel yang kita pakai adalah 275. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh data yang diperlihatkan jika semakin tinggi harga, jumlah kopi yang dibeli per bulan semakin turun. Hubungan ini yang nanti akan kita bentuk menjadi fungsi permintaan. Selanjutnya adalah gambar grafik fungsi permintaan kopi. Grafik ini menunjukkan hubungan antara harga kopi per cup atau P dengan jumlah kopi yang diminta oleh konsumen atau KID dalam 1 bulan. Titik-titik pada grafik diperoleh dari data hasil pengamatan atau pendataan data primer. Setiap titik mewakili kombinasi harga dan jumlah yang diminta. Dari grafik dapat dilihat bahwa semakin tinggi harga kopi, maka jumlah permintaan kopi akan cenderung menurun. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan, yaitu harga dan jumlah permintaan memiliki hubungan negatif atau berbanding terbalik. Garis lurus pada grafik adalah garis regresi linear yang digunakan untuk menemukan persamaan fungsi permintaan. Persamaan yang diperoleh adalah KID sama dengan 23,25 min 0,0013P. Nilai min 0,0013 menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga sebesar Rp1, maka jumlah permintaan akan turun sebesar 0,0013 porsi. Angka 23,25 adalah intercept, artinya ketika harga 0, maka jumlah permintaan yang diperkirakan adalah 23,25 porsi atau bulan. Jadi, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa harga berpengaruh negatif terhadap jumlah permintaan kopi, sehingga fungsi permintaan terbentuk dengan benar. Selanjutnya, bagian 5, hasil dan analisis. Pada slide ini membahas tentang hasil fungsi permintaan yang didapat. Setelah kami mengumpulkan data dari 275 responden di sekitar Universitas Lampung, kami mendapatkan hasil fungsi permintaan yaitu
QD sama dengan 16,876 min 0,624P. Artinya, kalau harga kopi dianggap 0, permintaan maksimumnya sekitar 16,876 cup per bulan. Sedangkan angka min 0,624 menunjukkan kalau harganya naik 1000, jumlah kopi yang diminta turun sekitar 0,624 cup per bulan. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa harga dan jumlah permintaan berbanding terbalik. Selanjutnya, kami menghitung nilai elastisitas dan mendapatkan hasil yaitu ED sama dengan min 0,587. Karena nilainya antara 0 dan 1, berarti permintaan kopi ini bersifat inelastis. Artinya, meskipun harganya naik ataupun turun, jumlah kopi yang dibeli mahasiswa tidak berubah terlalu banyak. Hal ini wajar, karena bagi banyak mahasiswa, kopi sudah menjadi bagian dari rutinitas harian, bukan lagi sekadar minuman biasa. Selanjutnya, grafik fungsi permintaan. Kalau dilihat dari grafik, garisnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini menunjukkan hubungan negatif antara harga dan jumlah yang diminta. Saat harganya naik, titik permintaan turun, yang artinya orang membeli kopi lebih sedikit. Sedangkan saat harga turun, titiknya naik, yang artinya permintaan meningkat. Dari bentuk grafik ini, bisa disimpulkan kalau permintaan kopi di sekitar kampus cukup stabil, nggak terlalu terpengaruh oleh perubahan harga. Berdasarkan hasil penelitian mengenai permintaan dan penawaran kopi, dapat disimpulkan bahwa dinamika pasar produk ini menunjukkan keseimbangan yang stabil meskipun dipengaruhi oleh perubahan harga. Hasil estimasi menunjukkan bahwa fungsi permintaan QD sama dengan 16,876 min 0,624 mencerminkan hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan, yang berarti semakin tinggi harga kopi semakin dikit jumlah yang diminta oleh konsumen. Sebaliknya, fungsi penawaran QS sama dengan 835,482 ditambah 99,379 menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan, di mana kenaikan harga mendorong pedagang untuk meningkatkan jumlah produksi atau penjualan. Keseimbangan pasar tercapai pada sekitar 10 dengan jumlah keseimbangan sekitar 10,636 porsi, menggambarkan titik di mana keinginan pembeli dan penjual bertemu secara proporsional. Nilai elastisitas permintaan sebesar 0,587 mengindikasikan bahwa permintaan kopi bersifat inelastis. Artinya, perubahan harga tidak terlalu memengaruhi jumlah permintaan. Hal ini dapat terjadi karena kopi merupakan minuman yang cukup terjangkau dan sudah menjadi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi sebagian masyarakat. Sementara itu, elastisitas penawaran sebesar 0,542 yaitu menandakan bahwa penawaran bersifat inelastis. Sehingga penawaran kopi termasuk tidak elastis terhadap harga. Artinya, perubahan harga tidak langsung diikuti dengan perubahan besar pada jumlah kopi yang ditawarkan. Dalam jangka pendek, produsen kopi memerlukan waktu untuk menyesuaikan jumlah produksi dengan perubahan harga pasar. Secara keseluruhan, bahwa pihak permintaan maupun penawaran bersifat inelastis. Artinya, dari sisi permintaan, konsumen tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga, sehingga kenaikan harga tidak menyebabkan penurunan jumlah kopi yang diminta secara signifikan. Sementara dari sisi penawaran, produsen juga belum mampu menambah jumlah barang yang ditawarkan dengan cepat ketika harga naik. Dengan hal ini, pasar kopi bersifat relatif stabil karena perubahan harga tidak diikuti dengan perubahan besar pada jumlah yang diminta maupun ditawarkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah: yang pertama, bagian penjual kopi disarankan untuk menjaga stabilitas harga agar tetap masuk menarik bagi konsumen. Mengingat permintaan bersifat inelastis, selain itu penting untuk meningkatkan kualitas rasa, variasi menu, dan pelayanan guna mempertahankan loyalitas pelanggan.
Yang kedua, bagi produsen atau pemilik kedai kopi perlu memperhatikan efisiensi biaya produksi serta manajemen pasokan agar dapat menyesuaikan penawaran ketika terjadi perubahan harga tanpa mengurangi keuntungan karena penawaran bersifat elastis. Yang ketiga, bagi pemerintah daerah sebaiknya memberikan dukungan berupa pelatihan kewirausahaan, promosi produk lokal, serta akses bahan baku dengan harga terjangkau untuk mendukung keberlanjutan usaha kopi di daerah. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti pendapatan konsumen, preferensi rasa, dan tren gaya hidup agar hasil penelitian mengenai pasar kopi menjadi lebih mendalam dan relevan dengan kondisi saat ini.